Baik, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi. Dan kali ini saya masih akan melanjutkan menanggapi tentang pendeta Joshua Tewu yang menolak Tritunggal, ya saudaraku, dan sudah begitu viral dan sudah ditanggapi juga oleh berbagai hamba Tuhan yang saudara bisa temukan di YouTube, ya. Nah, beberapa waktu lalu Pendeta Joshua Tewu dihadirkan dalam channelnya Tanpa Ragi, ya, dan dalam wawancara atau interview itu ada banyak statement yang diucapkan oleh Pendeta Joshua Tewu yang menyisakan banyak pertanyaan dan juga menimbulkan kontroversi dan sudah ditanggapi oleh berbagai hamba Tuhan juga. Namun kali ini saya akan menanggapi setidaknya 7 poin menyangkut klarifikasi daripada Pendeta Joshua Tewu dalam acara di Tanpa Ragi itu, ya, dalam interview di channel Tanpa Ragi tersebut, ya. Nah, klarifikasi yang pertama dari Pendeta Joshua Tewu, ya, di situ beliau mengatakan bahwa beliau tidak menolak eksistensi daripada Tritunggal. Beliau hanya menolak istilah. Nah, apakah benar seperti itu? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Jadi balik lagi saya konfirmasi bahwa Pak Joshua Tewu bukan menolak Tritunggal, maksudnya bukan menolak Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi menolak istilahnya yang Iya, sudah mungkin tidak relevan. Seperti tadi iya, contohnya istilah Allah anak. Allah anak ini tidak ada di dalam Alkitab, begitu ya Pak ya? betul. Allah Roh Kudus nggak ada di Allah Roh Alkitab. Kudus juga tidak ada di dalam Alkitab dan memang benar itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada, Kata Pak. Allah Roh Kudus itu nggak ada. Allah Allah anak Tritunggal juga nggak nggak ada di ada. Alkitab. Allah Tritunggal juga nggak ada, memang nggak ada. Nah, Iya. jadi istilah inilah yang ditolak oleh Pak Joshua Tewu, Sebenarnya bukan bukan tolak-tolak Bapak, Putra, banget dan sih Roh Kudus Tanpa ya. Ragi. Tapi sebenarnya untuk mengajari supaya nggak usahlah terlalu mengkultuskan istilah-istilah teologi seperti itu. Baik, kita sudah melihat videonya dan beliau katakan bahwa beliau hanya menolak istilah Tritunggal karena tidak tertulis di dalam Alkitab secara hurufiah, ya, hurufiah, ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa istilah tersebut, istilah Tritunggal itu tidak relevan lagi di abad ini karena itu adalah hasil rumusan bapak-bapak gereja di abad Jisamsu, ya. Abad Jisamsu itu maksudnya abad kedua, abad ketiga, dan juga abad keempat, ya. Jadi itu merupakan hasil rumusan bapak-bapak gereja tetapi tidak tertulis di dalam Alkitab sehingga beliau menolak istilah itu, ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa sebenarnya beliau tidak menolak, ya, eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beliau hanya menolak istilah. Namun kalau kita perhatikan dari statementnya itu, ya, walaupun beliau katakan bahwa hanya menolak istilah tetapi tidak menolak eksistensi, tetapi dalam penjelasannya itu konsep eksistensi yang dimaksud oleh Pak Pendeta Joshua Tewu dan juga konsep Tritunggal itu ternyata berbeda sama sekali, ya. Beliau mengatakan bahwa, ya, tidak ada seperti yang sudah dikatakan waktu-waktu lalu, ya, bahwa tidak ada 3 pribadi seperti yang diyakini dalam konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal meyakini bahwa ada 3 pribadi namun satu esensi atau satu hakikat. Esa adanya, 3 yang esa, Tritunggal, 3 tapi satu. Nah, kalau Pendeta Joshua ini yang diakui sebagai eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah bahwa memang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hanya ada satu pribadi, yaitu dalam Yesus. Bahkan dalam penjelasan berikutnya saya akan tunjukkan beliau mengatakan bahwa Bapa itulah Yesus, Yesus itulah Yesus, Roh Kudus itulah Yesus. Jadi hanya ada satu, ya, pribadi, yaitu Yesus Kristus, ya, saudaraku. Jadi walaupun beliau hanya menolak istilah dan tidak menolak eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi pemahamannya sungguh sangat bertolak belakang dengan konsep Tritunggal, ya, dan itu terus terang menabrak banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang jelas-jelas secara eksplisit menyatakan keberadaan pribadi Bapa, pribadi Anak, dan juga pribadi Roh Kudus. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Mengerti dong, pribadi itu apa? Seperti yang Pak Tanpa Ragi tanyakan.
Jadi kalau mau bicara kepribadian Allah, Pak, ya ini kita manusia ini gambar Allah. Kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Yang mana jadi gambar Allah? Yesus lah gambar Allah. Ada ayatnya, ada. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan Yesus itulah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu, Yesuslah gambarnya, wujudnya. Bagaimana kita mau tahu kita kepribadian Allah itu bagaimana? Ya waktu manusia dihadirkan dalam bentuk Adam dan Hawa, itulah representasi kepribadian Allah. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Allah, yang mana bukan yang roh, tapi yang pribadinya. Kelihatan pribadinya, ada pribadinya. Walaupun roh Allah ada dalam dirinya, sebagai nafas kehidupan diberikan kepada manusia. Itu Alkitab jelas, Pak. Kalau kita mau mengacu pada Alkitab, nggak ada yang susah, nggak ada yang bingung, Pak. Ya. Cuma jadi kacau ketika kita masukkan pemikiran-pemikiran teologis, apalagi di abad-abad kuno, abad Jisamsu, 2, 3, 4. Lalu kemudian kita mau paksakan itu berlaku di abad 21. Sudah nggak kontekstual, Pak. Nah, kemudian yang kedua, ya, beliau menggunakan dalam klarifikasi itu dan statement-statementnya, beliau juga sebenarnya menggunakan istilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab, yaitu istilah inkarnasi. Ya, sebenarnya itu tidak tertulis dalam Alkitab, beliau juga menggunakannya. Ya, coba kita lihat video berikut ini. Jadi saya selalu katakan, Pak, ini Yesus Tuhan, Yesus Allah yang berinkarnasi. Nah, ini konsep inkarnasi ini, Pak Tanpa Ragi, banyak orang salah paham. Jadi mereka mengatakan anak Allah berinkarnasi. Salah. Alkitab tidak ajarkan begitu. Yang berinkarnasi, yang menjadi manusia itu adalah Allah, bukan anak Allah. Dia berinkarnasi jadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia disebut anak Allah dirinya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 itu kalau Bapak baca tuh, dia mulai dari situ dulu nih kita bicara nih. 1 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan, begitu besar rahasia keagungan ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini ayat-ayat inkarnatif, Pak. Ya, jadi beliau menolak istilah Tritunggal karena tidak tertulis secara hurufiah dalam Alkitab, tapi beliau sendiri juga menggunakan istilah inkarnasi yang juga tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya, saudaraku. Jadi bahkan beliau mengatakan bahwa ada ayat-ayat inkarnatif. Ya, saudaraku. Nah, jadi sejauh ini menurut saya tidak ada yang salah dengan istilah Tritunggal karena itu menjelaskan keberadaan daripada tiga pribadi Allah yang esa, ya, tiga namun satu, dan itu sepanjang Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya pernah katakan bahwa orang yang paling awam pun begitu buka Alkitab sudah akan menemukan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Firman dan Roh Kudus sepanjang Alkitab dibaca. Ya, jadi kalau hanya gara-gara istilah Tritunggal kemudian beliau menolak, ya, istilah itu hanya karena tidak tertulis, sementara beliau sendiri menggunakan istilah yang lain untuk menjalankan atau menjelaskan tentang Allah menjadi manusia, yaitu inkarnasi, ya, maka ini sesuatu yang boleh dibilang inkonsistensi, ya, daripada beliau sendiri, ya. Ya, saudaraku. Jadi Tritunggal itu, istilah itu dimunculkan untuk menjelaskan sesuatu yang ada. Begitu juga dan inkarnasi itu dipakai untuk menjelaskan tentang, ya, Allah yang menjelma manusia atau Allah yang datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, atau Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi itu hanya sebuah istilah untuk menjelaskan suatu eksistensi, suatu keberadaan. Sama juga seperti istilah gravitasi. Ya, itu kan ada untuk menjelaskan peristiwa kenapa semua benda kalau dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Ya. Jadi itu hanya istilah untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan sesuatu yang benar-benar ada, yang real, yang nyata. Kemudian dibuatlah istilah untuk memudahkan kita untuk mengertinya, ya, saudaraku. Oke, kemudian beliau juga mengutip doa Yesus yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17, ya.
Di situ beliau kutip, kemudian di situ mengatakan bahwa nama Bapa dan Anak itu sama, yaitu Yesus, ya, seperti yang tertulis atau Yesus ucapkan dalam Yohanes pasal 17, ya. Coba kita lihat videonya biar lebih jelas lagi. Jadi nama Yesus inilah nama ketika Allah menyatakan dirinya. Makanya malaikat-malaikat menyuruh Maria kasih nama anak yang lahir itu Yesus. Karena itulah proper name of God. Yesus itulah nama diri Allah ketika Allah menyatakan dirinya. Ya, dan anak Allah bernama Yesus, Roh Kudus bernama Yesus. Jesus is the proper name. Yesus bukan pribadi. Kita bicara Yesus adalah nama, ya, dari pribadi Allah. Waktu dia jadi manusia, dia disebut anak Allah. Dari mana nama ini? Dari bapaknya. Nama Bapa adalah Yesus. Coba baca. Yohanes 17 ayat 11, Pak. Baca lagi nih. Mesti banyak ayat supaya orang mengerti nih. Yohanes 17. Daripada kita banyak berdalil dengan bahasa-bahasa permainan kata, Pak, filosofi kata, filsafat kata, lebih bagus kita banyak buka ayat firman Tuhan. Ya, teologi ini lebih banyak bermain kata, filosofi putar sana, putar sini, ya, tapi kemudian bingung sendiri. Tidak lama murtad sendiri. Janganlah, kalau Anda baca Alkitab tidak akan murtad. Baca firman Tuhan. 17 ayat 6 dulu, Pak. Ayat 6 dulu. Ini doa Yesus. Anak Allah, dia berdoa kepada Bapa di surga. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu. Dia berdoa kepada Bapa di surga, kan? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Tadinya nama yang gak nyata. Sekarang dalam waktu dia jadi manusia, dia telah menyatakan nama Tuhan. Ya, ayat 11. Baca ayat 11. Jadi, Allah telah menyatakan namanya kepada semua orang. Ayat 11 baca, Pak. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu ya Bapa yang telah kau berikan kepadaku sebagai anak Allah. Ayat 12 juga mengatakan begitu, sama. Ya, selama aku bersama-sama dengan dia, bersama-sama. Coba baca, Pak. Saya nggak jelas. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, Pak. Aku telah menjarak. Jadi itu nama Yesus, nama anak Allah yang Yesus itu adalah nama Bapaknya juga. Makanya kalau saya bilang Yesus, itu proper name. Proper name of the Father adalah Yesus. Proper name of the Son adalah Yesus. Proper name of the Holy Ghost adalah Yesus. Jesus is the proper name of God. Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ya baik, kita sudah melihat kutipan videonya. Di situ beliau mengutip Yohanes 17 yang judulnya adalah Doa Yesus. Ya, kemudian di situ beliau menekankan bahwa nama Allah dan nama Yesus itu adalah sama. Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Namanya satu, yaitu Yesus. Ya, saudaraku. Padahal konteks dari ayat yang dikutip itu judulnya saja adalah doa Yesus. Tetapi entah disadari atau tidak, sengaja atau tidak, beliau seperti men-skip untuk menjelaskan bahwa saat itu Yesus sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti ada pihak lain di sana yang namanya Bapa yang menerima doa Yesus dan menjawab doa Yesus. Namanya kita berdoa kan ada pihak lain yang lebih tinggi otoritasnya atau pihak lain yang menerima doa kita dan menjawab doa kita. Ya. Dan waktu itu konteksnya adalah Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Doa Yesus judulnya. Tetapi tidak ada satupun penjelasan tentang peristiwa doanya. Doa kepada siapa dan siapa yang menjawab. Beliau fokus kepada
nama Allah, nama Yesus adalah sama. Ya, saudaraku, ya. Dan selama 2 jam durasi acara di Tanpa Ragi, ya, beliau tidak menyinggung satupun ayat yang selama ini menjadi bantahan kepada beliau yang menjelaskan tentang Tritunggal, ya. Saya ambil contoh misalnya Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ini adalah peristiwa waktu Yesus dibaptis dan kemudian dikatakan bahwa waktu Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus turun ke atas dia dalam rupa burung merpati. Jadi sudah ada Yesus, ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa ada suara yang mengatakan dari sorga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ayat ini sudah diangkat berkali-kali untuk dibantahkan kepada pendeta Joshua Tewu tentang keberadaan Tritunggal atau tiga pribadi namun satu. Tidak dikutip satu pun. Baik itu Matius 3, 16, 17 ini yang saya barusan katakan, maupun misalnya ayat-ayat yang lain, doa Yesus di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ya, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Atau ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai keringat darah, tidak ada satupun dari ayat-ayat itu yang dikutip untuk menjelaskan atau menjawab setidaknya ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ya tentang keberadaan Tritunggal. Ya, jadi sepertinya kesan yang saya tangkap itu dihindari atau di skip. Beliau hanya fokus kepada apa yang sedang mungkin concern dibahas atau ditekuni, tetapi sesungguhnya itu menabrak ayat-ayat yang lain, saudaraku. Ya, dan ini ya sangat penting untuk diperhatikan, ya, saudaraku, supaya kita tidak dibingungkan. Kita back to Bible. Kita baca Alkitab itu harus lengkap, ya. Kalau kita merasa mendapatkan satu pencerahan tertentu, maka itu tidak boleh menabrak ayat yang lain. Alkitab itu adalah filter. Ya, semua harus diuji. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang terbaik. Kalau kita mendapatkan suatu inspirasi atau suatu pencerahan, maka alat ujinya adalah Alkitab itu sendiri. Tidak boleh menabrak ayat-ayat yang lain dalam kitab-kitab yang lain. Ya, karena Kejadian sampai Wahyu walaupun ditulis oleh orang-orang berbeda, namun ada benang merah yang menghubungkan satu sama lainnya sehingga tidak boleh ayat yang satu menabrak ayat yang lain, ya. Jadi kalau menonjolkan bahwa tidak ada Tritunggal, hanya ada satu, Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Roh Kudus, Yesus itulah Anak, maka itu menabrak banyak sekali ayat yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, Matius 3, 16, 17, dan banyak lagi kesempatan di mana Yesus berdoa. Di kayu salib, di Taman Getsemani, dan beberapa kesempatan, Yesus memisahkan diri dari murid-murid dan berdoa seorang diri. Kepada siapa dia berdoa? Siapa mendengar doanya dan siapa akan menjawab doanya itu? Kalau dia juga adalah Bapa. Ya, bahkan saya pernah katakan bahwa waktu Yesus mati berarti Bapa mati, Allah mati, alam semesta kehilangan Allahnya dalam waktu 3 hari ketika Yesus mati. Jadi ini sangat tidak masuk akal. Justru ini adalah hal yang tidak masuk akal. Ya, karena Tritunggal sejauh ini sudah tidak dipersoalkan lagi orang Kristen. Kecuali beberapa orang dari yang non-Kristen yang mungkin masih mempersoalkan, tapi ketika mereka mendapat pencerahan, pertanyaan itu pun luntur dengan sendirinya. Karena mereka disingkapkan, diwahyukan, dibuat mengerti tentang Tritunggal itu. Ya. Nah, jadi kalau beliau masih tanda kutip ngotot, tidak mau atau bertahan dan menghindari untuk menjelaskan ayat-ayat semacam itu, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah klop dengan siapapun. Ya, saudaraku. Nah, kemudian yang keempat, saudaraku, ya, ada satu pertanyaan beliau
ya, yang sudah 2 kali ditanyakan ya oleh beliau dalam beberapa atau 2 video yang saya nonton, dan sepertinya belum ada yang menjawab, atau mungkin saya belum menemukannya ya. Nah, pertanyaan itu adalah seperti ini ya, seperti yang ada di video ini ya, kita lihat. Nah, ini supaya jangan salah paham, karena sinode saya juga sedang mengajar saya ini untuk menuntut saya pertanggungjawaban dari hasil khotbah saya di gereja yang dipotong-potong orang, diedit orang, lalu kemudian itu digoreng-goreng, Pak. Saya tahu ada teman saya pendeta yang berkhianat, memotong-motong saya punya khotbah itu, lalu kemudian dijual di publik untuk dipaksakan, diprovokasi orang-orang Tritunggal untuk menghakimi saya. Saya tahu itu, Pak. Ya. Tapi saya mau katakan, saya waktu ditanya, saya tanya, nah sekarang, nah di dalam dirimu Roh Kudus atau Yesus? Nggak bisa jawab juga, Pak. Gitu. Kalau kau bilang Roh Kudus bukan Yesus, terus Yesus nggak ada dalam dirimu? Oh, nggak bisa begitu, Pak Yesus. Kita nggak boleh bicara. Lalu bicara bagaimana? Ya, jadi beliau mengatakan begini, ya. Kalau begitu, bagi orang percaya, siapa yang ada dalam kamu? Yesus atau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, berarti Yesus tidak ada dalam kamu, ya. Kira-kira seperti itu. Atau kalau ada Yesus dalam kamu, berarti ada 2 pribadi, yaitu Roh Kudus dan Yesus. Ya, begitulah kira-kira yang dipahami oleh Pak Joshua Tew. Ya, dan 2 kali dalam 2 video yang saya nonton yang berbeda, ya, 2 kali juga pertanyaan ini diungkapkan seperti yang sudah kita lihat tadi. Ya, saudaraku. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ajak kita untuk baca dalam Yohanes pasal 14. Ya, beberapa ayatnya di dalam ayat 16 sampai 26, ya, di situ menjelaskan tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya untuk menyertai kita, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Joshua Tew juga, tapi juga untuk menolong. Dia adalah roh kebenaran, menghibur, mengajar, mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, itu adalah fungsi atau tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15, ya, di situ dikatakan juga bahwa Roh Kudus juga menginsafkan, memimpin kepada seluruh kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ya, ayat 13 dari Yohanes 16. Ya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang didengarnya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Jadi, waktu seseorang percaya kepada Yesus, lahir baru, ya, biasanya ditandai dengan berdoa, mohon ampun, menerima Yesus dalam hati, maka yang tinggal dalam hati orang percaya itu adalah Roh Kudus. Nah, ini perlu clear dan saya menjelaskannya di sini, ya. Yang tinggal dalam hati kita waktu kita berdoa terima Yesus adalah Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Yesus? Seperti yang ditanyakan oleh Pak Joshua. Yesus sudah naik ke sorga, tinggal di sorga secara physically, dalam tubuh kemuliaan sampai pemulihan segala sesuatu, sampai kedatangan yang kedua kali secara fisik. Yesus harus stay di sorga dalam tubuh kemuliaan secara physically, ya. Ya. Dan kenapa Yesus harus stay di sorga dalam tubuh kemuliaan? Karena di situ dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kemudian kita orang-orang percaya itu juga akan mengikuti jejaknya sebagai saudara-saudaranya yang juga akan mengenakan tubuh kemuliaan pada hari kebangkitan di akhir zaman. Jadi kalau Yesus itulah Roh Kudus, artinya dia naik ke sorga mengubah wujud tercurah kembali pada hari Pentakosta, maka itu menabrak
ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama sekali bangkit dan menjadi sulung di antara banyak saudaranya yang menjadi masa depan kita, ya, maka itu menabrak hal ini, ya. Kemudian hal apa lagi yang tabrak kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, yaitu menabrak agenda kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti Yesus sudah datang dong pada hari Pentakosta dan diam di antara kita. Padahal agenda kedatangan Yesus yang kedua kali itu di akhir zaman secara fisik bersama para pasukan surgawi. Ya, jadi di sini jelas bahwa Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Memang itu pribadi yang berbeda. Ya, ketidakmampuan untuk memahaminya itulah yang kadang-kadang bisa menjadi penyimpangan. Ya. Nah, selanjutnya, ya, jadi ingat bahwa Yesus itu, ya tadi kembali ke tadi bahwa siapa dalam kita, Yesus atau Roh Kudus. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa yang ada dalam kita waktu kita lahir baru itu adalah Roh Kudus. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu maha hadir walaupun dia ada di sorga. Dia hadir di mana-mana dan namanya sangat powerful dan berkuasa. Dan ingat tadi ayat yang sudah kita baca bahwa Roh Kudus itu tidak mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, ya. Roh Kudus itu memberitakan apa yang didengarnya daripada Yesus. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kita, ya Yesus yang ada dalam kita karena dia menyatakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Jadi di sini harusnya sudah clear, ya. Roh Kudus melakukan apa yang didengar dan diterima daripada Yesus, lalu dinyatakan kepada kita. Ya, saudaraku. Jadi yang tinggal dalam kita adalah Roh Kudus yang melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang diterimanya daripada Yesus. Jadi artinya Yesus juga di hati kita dalam pengertian, bukan dalam pengertian fisik, tapi dalam kemahahadirannya dan keilahiannya, dalam keesaannya, 3 namun 1. Ya. Nah, mungkin sederhananya itu seperti ini. Kalau kita baca sebuah buku, ya kita kan tidak sedang berjumpa langsung dengan penulis buku itu. Tetapi ketika kita katakanlah sambil duduk di warung kopi sambil membaca sebuah buku, kita sebenarnya sedang ngopi dengan penulisnya. Walaupun yang kita baca adalah tulisan-tulisannya, karena tulisan-tulisannya itu adalah adalah keberadaan atau ide daripada penulis. Ya, secara tidak langsung kita sedang ngobrol dengan penulisnya melalui buku itu. Ya, sama. Ya, kira-kira begitu ya. Roh Kudus ada dalam kita, tetapi dia menyatakan apa yang didengarnya daripada Yesus Kristus. Semoga ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Pak Joshua Tewu yang seingat saya sudah 2 kali ditanyakan, dan seingat saya belum ada yang menanggapi atau menjawab. Mudah-mudahan ini jawaban yang pertama kali didengar dan bermanfaat bagi beliau. Ya, kemudian yang kelima, ya, beliau juga mengatakan bahwa beliau sedang dikejar-kejar oleh sinode gerejanya, ya, karena khotbahnya yang viral tentang menolak Tritunggal dan Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus, seperti video berikut ini. Nah, ini supaya jangan salah paham, karena sinode saya juga sedang mengajar saya ini untuk menuntut saya pertanggungjawaban dari hasil khotbah saya di gereja yang dipotong-potong orang, diedit orang, lalu kemudian itu digoreng-goreng, Pak. Saya tahu ada teman saya pendeta yang berkhianat, memotong-motong saya punya khotbah itu, lalu kemudian dijual di publik untuk dipaksakan, diprovokasi orang-orang Tritunggal untuk menghakimi saya. Saya tahu itu, Pak. Nah, tanggapan saya terhadap hal ini ya, bahwa kita harus menyadari bahwa dunia maya hari ini lebih nyata dari dunia nyata, ya. Segala sesuatu yang sudah diposting atau dipublish itu akan menjadi milik publik dan setiap orang seolah-olah berhak untuk menanggapinya. Ya. Karena itu berhati-hatilah dalam berbicara. Ya, bila itu belum final atau masih berupa perenungan pribadi dan belum siap untuk dipublish, sebaiknya jangan dulu dibahas di publik supaya tidak menimbulkan kontroversi yang bisa memicu hal-hal negatif lainnya.
Ya, jadi berpikirlah 2 atau 3 kali sebelum memposting sesuatu. Begitu sudah diposting, itu adalah konsumsi publik dan publik tidak bisa disalahkan sepenuhnya ya atas apapun yang mereka ucapkan terhadap postingan kita. Itu sudah bagian daripada resiko kita. Jadi berpikirlah 2 atau 3 kali sebelum mempublish atau membicarakan sesuatu di depan umum, dan biarlah kiranya itu menjadi suatu pelajaran yang mahal dan sangat berharga ya. Beliau juga mengatakan bahwa beliau dikhianati oleh seorang pendeta. Ya, kita tidak tahu, tapi mungkin saja itu cara Tuhan untuk menyingkapkan kepada publik ya sesuatu yang sedang disembunyikan atau sedang dipersiapkan. Ya, mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu diangkat supaya ditelanjangi dan diluruskan. Ya, semoga seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, ya beliau juga akhirnya di bagian ujung daripada 2 jam durasi di acara Tanpa Lagi, beliau mengklarifikasi semua tanda kutip tudingan-tudingan orang kepada dia tentang Sabellianus, Arianus, ya dan lain sebagainya, seperti video berikut ini. Saya mungkin closing statement ya Pak. Ya, silakan Pak. Supaya teman-teman jadi jelas. Pertama, saya bukan seorang Unitarian. Tidak juga Trinitarian. Unitarian yang mereka labelkan kepada saya itu salah alamat. Karena apa? Unitarian, Sabellianus, Arianus, dan modalisme dan sebagainya itu saya nggak kenal Pak. Dan intinya Unitarian yang mereka labelkan, mereka sendiri yang labelkan, mereka sendiri yang berikan pengertian, yaitu Jesus only. Saya bukan penganut Jesus only teologi, tapi kalau only Jesus my Savior, saya anut itu. Artinya hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Only Jesus my Savior, hanya Yesuslah penyelamatku, itu anutan saya, itu iman saya Pak. Tapi bukan Jesus only dalam pengertian Unitarian yang dianut oleh Henry Tan. Karena Henry Tan bilang dia tidak percaya Bapa. Dia hanya percaya Yesus. Dia tidak lagi percaya Bapa, dia menolak Bapa, dia menolak Roh, dia hanya percaya Anak Allah. Yesus saja gitu loh. Itu Unitarian, itu Sabellianus, itu Jesus only. Saya enggak seperti itu. Henry Tan tersesat dengan Jesus only-nya. Saya bukan Jesus only. Saya only Jesus. Hanya Yesus penyelamatku. Dan saya mengakui eksistensi Allah sebagai Bapa, sebagai Anak Allah, sebagai Roh Kudus. Kalau saya sesat menurut Anda, mestinya Anda doakan saya. Dan beliau juga minta untuk kita doakan. Ya. Saya pasti mendoakan beliau, dan kiranya semua saudara yang menonton video ini juga kita meluangkan waktu di dalam doa-doa kita untuk berdoa juga untuk beliau, supaya Roh Kudus berbicara kepadanya. Mungkin itu hal yang paling bijaksana, ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kesimpulan dari saya dalam topik klarifikasi Pendeta Joshua Tewu ini, ya. Dalam beberapa tayangan beliau menjelaskan apa yang diyakininya dan mengabaikan ayat-ayat yang dipertanyakan kepada beliau sehubungan dengan Tritunggal. Ya, bahkan setelah diinterview di Tanpa Lagi, saya perhatikan juga beliau berikutnya membuat acara yang topiknya sama di channelnya sendiri. Ya, jadi artinya beliau semakin kuat keyakinannya akan apa yang sedang diyakininya, saudaraku. Selama beliau tidak mau membahas ayat-ayat yang dipertanyakan seperti Matius 3 tadi, ya saya yakin tidak akan pernah ketemu dengan siapapun. Ya, karena itu sebaiknya mungkin kita mengingat nasihat daripada Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Ya, dalam judul di situ Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama dan nasihat Gamaliel. Ya, waktu itu kisahnya adalah Petrus dan juga beberapa rasul yang lain, ya, karena memberitakan Injil, memberitakan Yesus, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Ya, bahkan ketika di hadapan mahkamah agama pun Petrus masih terus bersaksi.
Sehingga hati orang-orang yang hadir pada waktu itu yang mendengar sangat tertusuk-tusuk dan mereka ingin membunuh rasul-rasul itu. Ya. Tetapi di situ ada seorang Farisi ahli Taurat yang sangat terhormat namanya Gamaliel. Menasihati mereka dalam ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 5 ya. Di situ dikatakan sesudah itu ia berkata kepada sidang, ya Gamaliel ya, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ya, 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. 37. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas. Seorang Galilea, ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ya, luar biasa nasihat Gamaliel yang sangat bijaksana pada waktu itu. Jadi, menurut saya, ya kita kembali kepada nasihat Gamaliel. Kalau pengajaran itu berasal dari manusia atau kedagingan atau kebuntuan karena tidak mampu memahami Tritunggal, maka itu akan lenyap dengan sendirinya. Percayalah, karena kebenaran, tetap kebenaran tidak bisa dilenyapkan. Ya, tetapi kita tidak tahu kalau itu berasal dari Allah. Ya, jangan sampai kita yang berbuat kesalahan. Jadi Allah adalah sangat bijaksana bila kita memenuhi permohonan dari pendeta Joshua untuk didoakan, dibawa dalam doa supaya Roh Kudus yang menginsafkan atau memberi pengertian dan pencerahan bila beliau sedang ada di jalan yang salah. Kiranya topik ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.